Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Kalkulus 1. Pada video pembelajaran kali ini akan dibahas mengenai limit sepihak, yaitu limit kiri dan limit kanan. Limit satu sisi atau disebut juga dengan limit sepihak. Limit satu sisi atau limit kiri dan limit kanan adalah ide untuk melihat apa yang terjadi untuk sebuah fungsi ketika didekati oleh suatu nilai X tertentu dari satu arah tertentu, baik dari arah kiri ataupun dari arah kanan. Limit kanan di sini ada ilustrasi ketika X lebih besar dari C, di mana X mendekati C dari arah kiri, maka ini disebut dengan limit kanan. Sehingga bisa kita tuliskan limit X menuju C dari arah kanan untuk fungsi f(x), maka nilainya akan mendekati L. Ini mengandung makna bahwa X mendekati C dari arah kanan. Kemudian limit kiri di sini ada ilustrasi gambar ketika X kecil dari C dan X mendekati C dari arah kiri, ini disebut dengan limit kiri. Maka bisa dituliskan limit X menuju C dari arah kiri untuk fungsi f(x), maka nilainya akan mendekati M. Di sini mengandung arti bahwa X mendekati C dari arah kiri. Limit sebuah fungsi dikatakan ada jika dan hanya jika limit kiri dan limit kanannya ada dan nilainya sama, sehingga bisa dituliskan limit X menuju C dari arah kiri untuk fungsi f(x) itu sama dengan limit X menuju C dari arah kanan untuk fungsi f(x) sama dengan limit X menuju C untuk fungsi f(x). Artinya ketika nilai limit kiri dan limit kanannya sama, maka fungsi f(x) ini punya limit. Kemudian apabila salah satu dari ketentuan tersebut tidak terpenuhi, maka limit dari fungsi yang bersangkutan tidak terdefinisi, sehingga limit sebuah fungsi dikatakan tidak ada jika limit salah satunya tidak ada, atau limit kiri dan limit kanannya ada tetapi tidak sama nilainya. Di sini yang dimaksudkan ketentuannya tidak terpenuhi yaitu kalau limit kiri dan limit kanan nilainya ada namun dia tidak sama, maka dia dikatakan fungsi tersebut tidak terdefinisi atau tidak punya limit. Kemudian di sini ada beberapa gambar ilustrasi yang menyatakan limit kiri dan limit kanan itu sama, dan ada juga beberapa gambar yang menyatakan bahwa limit kiri dan limit kanannya itu tidak sama. Baik, kita lihat dulu untuk gambar yang pertama yaitu gambar A, di mana di sini limit kiri dan limit kanan menuju ke satu titik yang sama, maka dikatakan bahwa untuk gambar yang pertama limit kiri itu sama dengan limit kanan. Kemudian untuk gambar yang kedua yaitu limit kiri dan limit kanan menuju ke satu titik yang sama, sehingga bisa dikatakan juga untuk gambar yang kedua bahwa limit kiri dan limit kanannya sama. Kemudian untuk gambar yang ketiga ini di mana limit kirinya menuju ke satu titik yang berbeda dengan limit kanan, ya, sehingga bisa kita simpulkan untuk gambar yang ketiga ini limit kiri dan limit kanannya itu tidak sama. Kemudian untuk gambar yang keempat di sini di mana limit kirinya menuju ke arah yang berbeda atau ke titik yang berbeda dan limit kanannya menuju ke titik yang berbeda dengan limit kiri, sehingga bisa kita simpulkan gambar yang keempat juga limit kiri dan limit kanannya tidak sama. Oke, kita lihat contoh 1. Selidikilah limit fungsi di X sama dengan 0 untuk fungsi f(x). Yang pertama X kurang 1 di mana X-nya kecil dari 0, kemudian X tambah 1 di mana X-nya lebih besar dari 0. Penyelesaiannya, untuk fungsi X kecil dari 0, maka f(x) yang kita gunakan adalah X kurang 1. Nah, sehingga nanti untuk menentukan limit X menuju 0 dari arah kiri, fungsi yang kita gunakan adalah fungsi X kurang 1. Sementara untuk X yang lebih besar dari 0, fungsi yang kita gunakan adalah X tambah 1. Maka untuk menentukan limit kanan dari X mendekati 0 atau menuju 0, fungsi yang kita gunakan adalah X plus 1. Oke, di sini kita tuliskan limit X menuju 0 dari arah kiri. Fungsinya X kurang 1 sama dengan min 1, ya. X ini nanti akan kita substitusikan 0 atau kita ganti dengan 0 sehingga diperoleh limit kirinya yaitu min 1. Kemudian
Untuk X lebih besar dari 0, tadi fungsi yang kita gunakan adalah X plus 1, sehingga nanti limit kanan untuk X menuju 0 dari X tambah 1 itu nilainya adalah 0 tambah 1 sama dengan 1, di mana X ini nanti akan kita ganti dengan 0. Nah, di sini kita perhatikan bahwa limit kiri nilainya adalah min 1, limit kanan adalah nilainya 1. Sementara suatu fungsi dikatakan punya limit apabila limit kiri dan limit kanannya itu nilainya ada dan sama. Di sini jelas kelihatan bahwa limit kiri nilainya tidak sama dengan limit kanan, sehingga di sini bisa dituliskan limit X menuju 0 dari arah kanan untuk fungsi f(x) nilainya tidak sama dengan limit X menuju 0 dari arah kiri untuk fungsi f(x). Sehingga kita simpulkan bahwa limit X menuju 0 dari fungsi f(x) itu nilainya tidak terdefinisi atau tidak ada. Kemudian contoh yang kedua yaitu selidiki limit fungsi berikut di X sama dengan 1 untuk fungsi f(x) yang pertama yaitu 2x kurang 1, di mana x kecil dari 1. Kemudian untuk f(x) sama dengan x pangkat 3 untuk x lebih besar dari 1. Nah, di sini untuk x yang kecil dari 1, fungsi yang akan kita gunakan yaitu 2x kurang 1. Maka nanti untuk menghitung nilai limit kiri dari X menuju 1, fungsi yang kita pakai adalah fungsi 2X kurang 1. Sementara untuk X lebih besar dari 1, fungsi yang kita gunakan adalah X pangkat 3. Ya, sehingga untuk menentukan limit kanan dari X menuju 1, yang kita gunakan nilai fungsinya nanti adalah X pangkat 3. Maka di sini kita tuliskan limit X menuju 1 dari arah kiri untuk fungsi f(x) itu sama dengan limit X menuju 1 dari arah kiri dari 2X kurang 1 itu sama dengan 2 dikali dengan 1 dikurang 1. Nah, nilai X ini nanti akan kita ganti dengan 1 ya, sehingga diperoleh limit kirinya itu 1. Kemudian untuk limit kanannya di sini limit X menuju 1 dari arah kanan untuk fungsi f(x) itu sama dengan limit X menuju 1 dari arah kanan untuk fungsi X pangkat 3. Nah, di mana nanti X ini juga akan kita ganti dengan 1. Sehingga di sini sama dengan 1 pangkat 3 itu sama dengan 1. Nah, nilai dari limit fungsi kanan ini adalah 1. Kemudian sekarang kita perhatikan bahwa nilai limit kiri 1 dan nilai limit kanan 1. Maka bisa kita simpulkan bahwa nilai limit ini ada dan nilainya sama. Sehingga limit X menuju 1 dari arah kanan untuk fungsi f(x) nilainya sama dengan limit X menuju 1 dari arah kiri untuk fungsi f(x). Maka bisa kita simpulkan lagi limit X menuju 1 untuk fungsi f(x) tersebut itu ada atau terdefinisi, yaitu nilainya 1. Kemudian contoh yang ketiga yaitu jika fungsi f(x) itu sama dengan yang pertama 1 dikurang 2x untuk x kecil dari min 2, kemudian f(x) sama dengan x tambah 7 untuk x besar dari min 2. Maka tentukan limit X menuju min 2 untuk fungsi f(x) jika ada. Penyelesaiannya di sini yang pertama kita lihat dulu untuk X kecil dari min 2. Maka fungsi yang akan kita gunakan adalah X kurang 1 dikurang 2X ya. Untuk X kecil dari min 2, fungsi yang kita gunakan 1 dikurang 2X. Kemudian untuk X yang lebih besar dari min 2, fungsi yang akan kita gunakan adalah X plus 7. Nah, sehingga bisa kita tulis untuk limit X menuju min 2 dari arah kiri, itu fungsi yang kita pakai adalah fungsi 1 dikurang 2X ini ya. Sehingga di sini 1 dikurang 2 dalam kurung min 2. Jadi nilai X ini nanti akan kita ganti dengan min 2.
maka akan diperoleh 1 tambah 4 sama dengan 5. Jadi nilai dari limit kiri untuk X mendekati min 2 yaitu 5. Kemudian untuk X yang lebih besar dari min 2, ini min 2 ya, min 2 itu fungsi yang kita pakai adalah X plus 7. Nah, sehingga bisa kita tulis limit kanan untuk X menuju min 2 yaitu ini min 2 tambah 7. Artinya nilai X ini nanti akan kita ganti dengan nilai min 2 ya. Maka sama dengan min 2 tambah 7. Nilainya adalah 5. Jadi nilai dari limit kanan itu 5. Sekarang kita perhatikan nilai limit kiri 5, nilai limit kanan 5. Nah, nilainya ini ada dan sama. Maka bisa kita simpulkan limit X menuju min 2 dari arah kanan untuk fungsi f(x) itu sama dengan nilai limit X menuju min 2 dari arah kiri untuk fungsi f(x). Sehingga kesimpulannya limit X menuju min 2 untuk fungsi f(x) ini ada atau terdefinisi, yaitu nilainya adalah 5. Selanjutnya yaitu contoh yang keempat. Di sini jika fungsi hx itu sama dengan mutlak x kurang 1 per x jika x-nya kecil dari 1. Kemudian yang kedua, mutlak x kurang 1 per x kurang 1 jika x-nya lebih besar dari sama dengan 1. Tentukan nilai limit x menuju 1 atau mendekati 1 dari fungsi hx jika ada. Di sini penyelesaiannya karena fungsinya ini mengandung nilai mutlak, maka berdasarkan definisi nilai mutlak, di mana mutlak X itu nilainya X untuk X-nya yang lebih besar dari sama dengan 0, dan mutlak X itu nilainya bisa min X untuk X kecil dari 0. Maka di sini sama halnya untuk nilai mutlak dari X kurang 1. Di mana mutlak X kurang 1 itu nilainya bisa X kurang 1 untuk X yang lebih besar dari sama dengan 1. Kemudian bisa juga min dalam kurung X kurang 1 untuk X yang kecil dari 1. Maka bisa kita lihat untuk X yang lebih besar dari sama dengan 1 adalah untuk fungsi hx sama dengan mutlak x kurang 1 per x kurang 1, di mana nanti limit kanannya itu yang kita gunakan adalah tadi di sini nilai mutlak x kurang 1 itu ada x kurang 1 untuk x lebih besar sama dengan 1. Yang satu lagi min x kurang 1 untuk X kecil dari 1. Nah, karena di sini yang kita lihat adalah untuk X yang lebih besar dari sama dengan min 1, maka nilai fungsi yang kita gunakan adalah yang X kurang 1 ini ya. Sehingga mutlak X kurang 1 ini nanti bisa kita ganti dengan X kurang 1. Oke, ini sudah diganti dengan X kurang 1. Di mana limit X menuju 1 dari arah kanan untuk X kurang 1 per X kurang 1 itu sama dengan limit ini X kurang 1 per X kurang 1 ini bisa saling menghabiskan ya, sehingga nilainya jadi 1. Maka nilai limit X menuju 1 dari arah kanan itu adalah 1. Kemudian untuk X kecil dari 1 untuk fungsi hx sama dengan mutlak X kurang 1 per X kurang 1, di mana kalau dia kecil dari 1, maka persamaan yang akan kita gunakan adalah ini. Sehingga nanti nilai mutlak yang ini bisa kita ganti dengan min dalam kurung X kurang 1. Maka di sini limit X menuju 1 dari arah kiri, mutlak dari X kurang 1 per X kurang 1 itu sama dengan limit X menuju 1 dari arah kiri, min dalam kurung X kurang 1 per X kurang 1 sama dengan ini juga sama-sama menghabiskan, sehingga menghasilkan limit X menuju min 1 dari arah kiri untuk min 1 itu nilainya adalah min 1.
Nah, di sini limit kanan dan limit kiri nilainya itu ada, tetapi tidak sama. Untuk limit kanan nilainya adalah 1, untuk limit kiri adalah nilainya min 1. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa limit x menuju 1 untuk fungsi hx itu sama dengan limit x menuju 1 dari arah kiri untuk fungsi hx nilainya tidak sama dengan limit x menuju 1 dari arah kanan untuk fungsi hx. Sehingga bisa kita simpulkan lagi bahwa limit x menuju 1 dari fungsi hx itu tidak ada atau tidak terdefinisi. Berikutnya yaitu contoh 5. Jika fx itu sama dengan yang pertama x kuadrat untuk x kecil dari sama dengan 0, kemudian fx fungsi yang kedua yaitu fx sama dengan x untuk 0 kecil dari x kecil dari 1, kemudian fx untuk yang terakhir yaitu 2 tambah x kuadrat untuk x lebih besar dari sama dengan 1. Tentukan yang pertama yaitu limit x menuju 0 untuk fungsi fx, kemudian yang kedua limit x menuju 1 untuk fungsi fx, kemudian yang ketiga limit x menuju 2 untuk fungsi fx. Oke, penyelesaiannya kita lihat dulu. Di sini ada 3 buah fungsi fx. Ini juga tergolong ke dalam fungsi banyak aturan. Oke, supaya memudahkan kita dalam perhitungan limit x menuju 0, kemudian x menuju 1 dan x menuju 2, di sini kita gambarkan dulu fungsi fx ini, atau kita letakkan dulu fungsi fx ini di dalam garis bilangan ya. Oke, di sini saya bagi titiknya ada x sama dengan 0, x sama dengan 1, dan x sama dengan 2. Oke. Kemudian untuk fungsi x yang kurang dari atau sama dengan 0, itu fungsinya adalah x kuadrat. Oke. Jadi fungsi x kuadrat berarti letaknya di sini ya, untuk x yang kurang dari 0. Kemudian untuk fungsi fx sama dengan x, karena dia berada di antara x lebih besar dari 0 dan x kecil dari 1, maka nilainya berada di antara x0 dan x1. Jadi di sini. Kemudian untuk fungsi yang terakhir yaitu fx sama dengan 2 tambah x kuadrat, itu untuk x yang lebih besar dari sama dengan 1, maka nilainya berada di kanan dari x sama dengan 1 di sini. Nah, sekarang kita lihat dulu atau kita tentukan dulu untuk nilai limit x menuju 0 dari fungsi fx. Oke, yang pertama untuk limit kirinya ya, limit x menuju 0 dari arah kiri untuk fungsi fx. Berarti untuk arah kiri yang di sebelah kiri dari x sama dengan 0 itu fungsinya adalah x kuadrat. Nah, maka di sini limit kirinya yang kita pakai untuk nilai fungsinya adalah x kuadrat. Nilainya adalah 0 ya. Jadi x ini nanti akan kita ganti dengan 0 ini. Maka didapatlah nilainya 0. Kemudian untuk limit kanan dari x menuju 0, itu fungsi yang kita pakai adalah fungsi fx sama dengan x ya. Oke, sehingga nilai limitnya juga ini 0. Di sini bisa kita simpulkan bahwa limit kiri dan limit kanan nilainya ada dan sama. Maka bisa kita tuliskan bahwa limit x menuju 0 dari fungsi fx itu nilainya ada, yaitu 0. Kemudian yang kedua yaitu limit x menuju 1 dari fungsi fx. Kita tentukan dulu limit x menuju 1 dari arah kiri dan limit x menuju 1 dari arah kanan. Oke, untuk limit x menuju 1 dari arah kiri, berarti arahnya yang ke sini ya. Oke, fungsi yang kita gunakan adalah fungsi x. Itu untuk limit x menuju 1 dari arah kiri. Kemudian untuk limit x menuju 1 dari arah kanan, fungsi yang kita pakai adalah fungsi ini. 2 ditambah x kuadrat. Oke, sehingga di sini bisa kita tuliskan bahwa limit x menuju 1 dari arah kiri untuk fungsi fx itu sama dengan limit x menuju 1 dari arah kiri untuk fungsi x. Itu nilainya 1. Kemudian untuk yang limit kanannya seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa
fx yang kita gunakan adalah 2 tambah x kuadrat. Nah, nilainya di sini 3. Di sini nilai limit kiri dan limit kanan untuk x menuju 1 ada, namun ternyata nilainya tidak sama. Sehingga bisa kita simpulkan di sini limit x menuju 1 dari fungsi fx itu tidak ada atau tidak terdefinisi. Oke, kemudian untuk yang C yaitu limit x menuju 2 dari fungsi fx. Nah, di sini untuk limit x menuju 2 dari fungsi fx, tadi kita punya garis bilangan. Di sini x sama dengan 0, di sini x sama dengan 1, kemudian di sini x sama dengan 2. Di sini x kuadrat, di sini fungsi fx, di sini fungsi 2 tambah x kuadrat. Nah, untuk limit x menuju 2 ini kita tidak perlu mencari nilai limit kiri dan limit kanan. Kenapa? Karena di x sama dengan 2 ini dia tidak ada terjadi perubahan fungsi. Jadi mau dari kiri atau dari kanan, fungsi yang digunakan tetap 2 ditambah x kuadrat, sehingga bisa langsung saja kita tuliskan limit x menuju 2 dari fungsi fx itu sama dengan 2 ditambah x kuadrat, sama dengan 2 ditambah 2 dikuadratkan, sama dengan 6. Oke, jadi limit x menuju 2 ini dari fungsi fx nilainya adalah 6. Sekian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.